Selamat pagi anak-anak sekalian. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang menyimak untuk memahami teks seni berbahasa dan ilmiah sederhana. Dan kompetensi dasar untuk hari ini adalah kompetensi dasar 31, di mana kita untuk menyimak, untuk memahami secara teks seni berbahasa dan teks ilmiah sederhana. Dan tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu kita mampu mengidentifikasi isi-isi puisi, prosa, cerpen, dan novel. Dan yang kedua, mampu menuliskan kembali unsur-unsur intrinsik dalam puisi dan cerpen. Baiklah, untuk pertama kali kita akan membahas tentang apa itu hakikat dari apresiasi. Ya, apresiasi itu dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk mengenal dan memahami suatu karya sastra dengan berakhir timbulnya tahap apresiator suatu karya sastra. Jadi sebelum itu, ketika kita ingin mengapresiasi suatu karya sastra, terlebih kita harus mengenal apa itu definisi apresiasi. Jadi tadi sudah disebutkan, kita itu memberikan gambaran, memberikan penghayatan suatu terhadap suatu karya sastra. Jadi bentuk untuk karya sastra itu ada banyak jenisnya, baik itu berupa prosa, puisi, dan sebagainya. Jadi sebelum kita mengapresiasi suatu karya sastra, terlebih dahulu kita lebih mengetahui apa yang harus kita apresiasi. Misalnya dalam prosa. Prosa itu terdiri dari dua bagian, yaitu diantaranya prosa fiksi dan non-fiksi. Prosa fiksi itu dapat berupa dongeng, novel, dan cerpen, dan lain-lain. Sedangkan prosa non-fiksi itu bisa berupa artikel, tulisan ilmiah, pidato, dan lain-lain. Terus bagaimana itu kita melakukan apresiasi terhadap suatu karya sastra? Terlebih dahulu kita harus membaca kalau bentuk karya sastranya itu berupa tulisan. Kita bisa menonton kalau bentuk karya sastranya itu bersifat video. Jadi kita melakukan pendalaman terhadap karya sastra tersebut sebelum kita mengapresiasinya. Terus, bagaimana apa yang perlu kita apresiasi terhadap karya sastra? Terlebih dahulu kita lihat unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam suatu karya tersebut. Misalnya di dalam prosa. Di dalam prosa itu terdapat tema, sudut pandang, latar, penokohan, amanat, dan lain-lain. Ketika kita mengetahui bagaimana unsur intrinsik dalam prosa tersebut, kita pasti akan lebih mudah mengapresiasinya, dan kita bisa mengetahui unsur-unsur tersebut ketika kita melihat dan menghayati karya tersebut. Jadi, apresiasi karya sastra itu sangat penting. Pentingnya untuk apa? Kita mampu mengenal dan menghayati isi dan makna yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Ketika kita mengapresiasi, kita lebih dituntut untuk melihat dan menyimak apa yang tersirat dan apa pesan yang terdapat pada karya tersebut. Pada umumnya, apresiator itu harus memang fokus terhadap suatu karya sastra agar karya sastra tersebut bisa dikategorikan sukses, bisa dikategorikan sebagai karya sastra yang baik. Kita juga harus sebagai apresiator, kita juga harus memiliki pemahaman yang lebih tinggi dalam mengapresiasi. Hanya saja, ketika kita mengapresiasi itu, kita juga harus melihat latar belakang penulis dari penulis karya tersebut. Karena di balik kita mengapresiasi juga, kita juga mengidentifikasi atau melihat unsur ekstrinsik dari pencipta karya tersebut. Jadi untuk anak-anakku sekalian, nanti Bapak akan mengirimkan tugas kepada kalian. Lihat harapan Bapak, kalian mengerjakan tugas itu. Nanti kalian apresiasilah karya sastra tersebut. Karya sastra tersebut nanti dalam berupa fiksi, bisa nanti dalam cerita, dongeng, dan novel. Jadi setelah kalian mengerjakannya,
Nanti minggu depan kita akan membahasnya dan kita akan lanjut mengapresiasi puisi. Baiklah, untuk anak sekalian, sekian pembelajaran untuk kita hari ini. Semoga bermanfaat.